Silakan teman yang lainnya yang ingin jawab apa yang disampaikan oleh saudara Ilham. Ya. Ada? Sudah ada belum? Belum ada? Yang lain? Silakan. Izin menanggapi, Pak. Dari Rona Susan ya? Iya, Pak. Oh, silakan. Jadi kan kalau misal menurut saya, kalau misal kemajuan suatu daerah itu nggak hanya dipengaruhi oleh sumber dayanya, tapi harus juga faktor SDM-nya, Pak, sumber daya manusianya. Nah, kalau terkait otonomi daerah itu sudah tepat atau belum, menurut saya sudah tepat, tapi harus ada campur tangan juga dengan pemerintah pusat. Jadi pemerintah pusat itu juga tidak lepas tangan gitu, Pak. Jadi pemerintah pusat juga memberikan edukasi kepada pemimpin di pemerintah daerah itu, Pak. Jadi sehingga sumber daya manusia misal di daerah Papua itu naik gitu, Pak, kualitasnya. Menurut saya begitu, Pak. Baik, jadi menanggapi dari pertanyaan Ilham, Rona melihatnya bahwa memang tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan atau juga dikerjakan atau juga ada itu sendiri, tapi memerlukan adalah kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat sekalian. Saya kira betul juga ya, paralel dengan apa yang disampaikan oleh Rona bahwa ya sebagai suatu kesatuan negara kesatuan 34 provinsi sekalian tentu adalah kalau dilihat dari undang-undang otonomi daerah maka ada sebagian yang diserahkan ke daerah ya, sebagian diberikan ya atau otonomi usul rumah tangga sendiri tadi. Maka pemerintah pusat tentu adalah bagaimana ya untuk melaksanakan atau juga menuju cita-cita nasional, Citanas, tujuan nasional ya secara keseluruhan. Jangan sampai nanti satu daerah sudah begitu maju berkembang tetapi daerah lain ada yang tertinggal. Nah, terletak daripada apa yang dimiliki oleh masing-masing daerah tentu memang berbeda-beda ya. Namanya Nusantara wilayah Indonesia itulah. Ya dalam arti apa? Potensi sumber daya alamnya mungkin di satu pihak ya melimpah, cukup luas, cukup besar barangkali. Tapi di sektor lain, di sisi lainnya mungkin kemampuan SDM-nya mungkin masih katanya tertinggal atau rendah barangkali ya. Tapi secara bertahap harus kewajiban negara, bangsa negara sekalian adalah terus untuk pemerataan pembangunan itu harus atau targetnya demikian rupa sehingga upaya-upaya itu secara bertahap baik dari segi perencanaan, dari segi supporting barangkali juga sekarang sudah ada yang dikenal dengan selain otonomi daerah untuk membangun percepatan pembangunan daerah tertinggal misalnya itu kan. Nah, itu kan pembangunan daerah tertinggal yang kita memiliki menterinya untuk apa sekalian? Untuk mengejar keseimbangan atau juga keseimbangan yang sama bahwa membangun Indonesia adalah manusia seutuhnya dan juga keseluruhan wilayah keseluruhan masyarakat bangsa kita. Di samping paralel yang lain tadi ya mungkin katakanlah tadi yang di Ilham barangkali Papua mungkin tadi SDM-nya masih kurang kan tidak berarti adalah selain ada pembinaan sebagaimana misalnya dalam program pendidikan ya secara nasional kan gitu minimal pendidikan SMA ya rata atau bahkan mungkin yang S1 artinya pembangunan pengembangan pembinaan tentang pendidikan atau pengembangan sumber daya manusia itu harus juga tidak hanya daerah lainnya termasuk juga ada daerah di Papua ya. Pada saat proses tadi itu kan perlu ada edukasi pembinaan kemudian pengalokasian yang lebih intensif barangkali yang lebih
apa namanya, kalau kita lihat dari segi pembinaan atau pembiayaan itu ada keseimbangan, perimbangan pusat dan daerah, ya mungkin dari segi sektor anggaran juga mungkin harus lebih konsentrasinya mungkin ada ke arah sana. Tapi tidak mengabaikan yang lain, pemerataan keadilan dan rangka pembangunan juga mengembangkan daerahnya potensi yang ada, selain untuk meningkatkan apa namanya taraf hidup masyarakat atau juga pengembangan SDM di daerah itu juga untuk secara nasional kan kita mungkin akan naik juga seperti itu. Jadi kembali lagi seperti sekalian, saudara Ilham dan saudara Rona, itu ya ada paralel dengan itu bahwa ya keberlangsungan pembangunan itu atau dalam rangka proses pembangunan otonomi daerah penyerahan tadi itu memang betul ya tidak berarti bahwa ya kalau mengusung rumah tangganya dalam rangka memahami karena lokasi daerah wilayah yang ada itu mungkin pemerintah daerah atau juga masyarakat itu sendiri yang paham itu, tapi juga kan dengan kemajuan teknologi dan juga percepatan tadi itu juga harus sekali lagi dengan kontribusi kemudian partisipasi dari lainnya juga mungkin bisa turut serta membangun di daerah tersebut. Nah, nanti kebijakan-kebijakannya seperti apa dan kebijakan mungkin kalau dilihat dari pembangunan skala prioritas, mungkin SDM-nya dulu dikejar harus biar apa namanya pemerataan pendidikannya sedemikian rupa sehingga bisa untuk kayak pikir apa mungkin kemampuan SDM tadi bisa juga bisa mandiri nantinya gitu. Tetapi secara nasional itu adalah merupakan kebersamaan. Harus saling atau juga dalam rangka pembangunan secara nasional itu adalah melibatkan tadi ya dari bahkan mungkin dari daerah lain yang dekatan yang bisa kontribusi ke sana. Saya pikir demikian. Baik, terima kasih atas jawabannya. Ya, silakan yang satu pertanyaan satu lagi mungkin bisa. Ya, silakan dari Yurita. Ya, silakan itu. Enggak nampak. Baik, terima kasih Yurita. Teori yang paling benar ya, teori tentang terbentuknya negara. Ya, sebelum saya jelaskan atau saya tambahkan, barangkali saya ingin juga teman-teman yang lain ingin menanggapinya lebih dulu, silakan. Dari pertanyaan atau menanggapi pertanyaan dari Yurita ya. Teori tentang terbentuk negara itu yang paling apa itu? Abdul kata. Ya, paling benar gitu ya. Barangkali kita lihat dari bawah itu bahwa teori-teori itu ada hasil analisa atau saja atau pendapat riset sekarang berdasarkan kajian temuan sehingga menghasilkan teori apa yang telah diungkapkan teori sebelumnya kemudian dikembangkan lagi dan ditemukan lagi dan menemukan suatu teori yang sekian. Nah, kalau beberapa teori tadi sekali memang tentu ya, apakah yang pendapat salah satu itu paling benar? Ya. Rumusan awal kesepakatan yang bisa menjadikan dasar terbentuknya negara kan harus memenuhi syarat-syarat ya, syarat-syarat. Ya, ada wilayah, ada pemerintahannya, ada masyarakatnya, kemudian juga ada pernyataan deklarasi kepada dunia, kepada bangsa-bangsa lain untuk mengakui ya,
suatu negara atau satu negara. Jadi kalau kita lihat negara sebagai suatu organisasi ya, atau sistem dalam pemerintahan tadi kan ya, sistem kemudian menganut negara itu berdemokrasi, maka akan terlihat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan seperti apa. Dan kemudian kalau kita sebut sebagai wadah, sebagai frame tadi, maka subsistem yang ada itu ada satu kesatuan yang dalam pemerintah. Nah, kalau dalam prosesnya terbentuknya tadi kan kita lihat ada suku-suku bangsa menjadi bangsa, bangsa kemudian negara. Jadi apa yang dari keinginan, cita-cita atau pengalaman masa hidup atau pengalaman yang lalu daripada kelompok atau organisasi kecil tadi sekalian, ya. Kemudian dia ingin menjadi kelompok yang besar, satu kesatuan, dan pernyataan kemudian keinginan tadi itu dituangkan dalam proses demokrasi, kemudian dirumuskan dalam peraturan perundangan, sepakati. Nah, kemudian di sana ada konstitusi, kemudian dirumuskan dalam konstitusi tentang aturan-aturan seperti bagian hak dan kewajiban warga negara, dan juga pembagian kekuasaan atau distribution of power itu mesti ada di sana. Ya. Jadi kalau kita lihat dari apa yang negara tadi, ada juga hal lain sekarang mungkin yang seperti kita pernyataan dari Wiryono, ya, Projo di Kusumo itu, bahwa negara itu adalah suatu jadi antar kelompok manusia yang bersama-sama melindungi suatu wilayah, ya, suatu wilayah dan juga atau teritorial gitu ya, teritorial ya, tentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahannya yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok manusia tadi itu, dan dalam ikatan hubungan tadi itu dalam aturan-aturan yang ditetapkan bersama, diakui bersama. Kalau kita lihat undang-undang dasar gitu ya, atau konstitusi tadi, itulah. Jadi menjadikan kesepakatan bersama tadi itu menjadi acuan, patokan, sehingga akan menjadikan rumusan identitasnya satu negara tadi itu. Ya. Nah, kalau sebut tentang mana yang paling benar, saya kira karena pendapat tadi masing-masing dan setelah memenuhi syarat-syarat tadi itu, ya, menurut pandangan saya bahwa apa yang diungkapkan tadi itu atau yang dengan baik teorinya, sifatnya, unsurnya tadi itu hampir samaan, saya kira. Yang penting kita paham syarat-syarat negara, dan teori-teori tadi itu kan kemudian terbentuk negara, dan negara kan kemudian deklarasi dan diakui oleh organisasi bangsa-bangsa atau PBB. Lalu bagaimana misalnya sudah memenuhi syarat-syarat kemudian terbentuk negara, tapi organisasi besar seperti Persatuan Bangsa-Bangsa PBB itu tidak mengakui seperti apa. Nah, tentu dalam hal ini barangkali aspek politiknya di sana ada, kemudian juga berkaitan dengan proses terbentuk tadi itu mungkin satu hal ya adalah memang terbentuk suatu negara atau tidak menjadikan anggotanya di sana, tetapi dia adalah dari aspek-aspek syarat-syaratnya unsur tadi itu sudah terpenuhi. Ya. Nah, apakah teori-teori tadi seperti teori alam, teori ketuhanan dan seterusnya, ya kira dari segi untuk terbentuknya organisasi mungkin sah saja, tetapi apakah dia termasuk dalam kelompok atau masuk anggota PBB, kira-kira itu hal lain. Karena apa? Nah, panjang dia adalah kelompok itu, dan mungkin akan muncul nanti kemudian sekalian bagaimana hubungan negara dengan negara lain, gitu kan, harus ada perjanjian, ada kerjasama dengan apabila sudah terbentuk. Ya, kira demikian. Atau yang lain ingin mendapatkan silahkan. Gimana, Jurita? Saya kira akan sepanjang memenuhi syarat, sekira demikian ya. Tadi ya. Jadi kalau
kalau secara garis besarnya kan secara umum dari apa yang rumusan ya tentang kepentingan negara adalah ada rakyatnya, ada wilayahnya, kemudian ada pemerintahan yang berdaulat, ya, kemudian juga tadi deklarasi pemerintahan dari negara lain. Nah, bicara tadi suku bangsa, saudara sekalian, menjadi bangsa, dan kemudian warga negara atau penduduk, ya, kita apa juga yang disebut dengan, kalau kita lihat, penduduk adalah merupakan bagian daripada rakyat. Ya, ada penduduk, ada juga bukan penduduk tadi yang disebut dengan warga negara asing, gitu ya. Nah, kalau sudah penduduk kemudian menjadi warga negara, dan penduduk juga bisa orang asing. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, kalau sudah warga negara, penduduk negara juga ulangi, warga negara adalah juga warga negara yang seperti undang-undang itu adalah asli, ya, atau juga warga negara keturunan atau warga negara yang memang dia warga negara asing yang menjadikan warga negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Karena apa? Kalau ia adalah asalnya warga negara asing PNA kemudian menjadi warga negara Indonesia, nanti akan sama hak dan kewajibannya. Kalau dilihat dari implikasi dari tentang status kewarganegaraan seperti sekalian, hak atas perlindungan yang ada itu ya. Jadi tadi hak-haknya adalah hak mendapatkan pekerjaan yang layak, kehidupan yang layak, pendidikan dan seterusnya sekalian. Ya. Di dalam beberapa hak-hak tadi itu tentu kalau sudah ia menjadi warga negara akan menjadi sama dengan warga negara. Mereka juga kewajibannya. Ya. Selanjutnya masih ada sudah 3 ya pertanyaan. Sesi kedua barangkali ada yang menanyakan. Izin bertanya, Pak. Ya, lanjut. Izin bertanya kepada Bapak dan teman-teman. Ya. Belakangan ini kan sedang hangat isu terorisme. Yang kita tahu kalau individu melakukan hal seperti itu, mereka sudah tidak memenuhi kewajibannya sebagai warga negara. Yang menurut saya, maka mereka juga tidak berhak mendapatkan hak sebagai warga negara. Penanganan yang biasa kita lakukan adalah pengayoman oleh BNPT. Tapi menurut saya kalau mereka terlalu keras, tidak lagi berfungsi begitu pengayoman itu. Nah, atas hal tersebut apakah mungkin jika individu yang terkait dengan kegiatan seperti itu dideportasi dari sebuah negara, Pak dan teman-teman? Mohon pencerahannya, terima kasih. Ya, pertanyaan dari Pebita Sausan ya. Silakan teman yang lainnya barangkali ingin menanggapi tentang bagaimana kalau ada yang warga negara yang tentang memiliki paham ya, mungkin yang berbeda ya. Kemudian dia adalah sebagai katakan terorisme dan mungkin ini pertanyaan adalah deportasi dari suatu negara, apakah dari negara kita atau mereka ada di negara lain? Mohon juga. Dari negara kita, Pak. Oh, ya, karena penanganannya katanya tidak bikin jera itu ya. Ya, silakan. Baik, sambil menunggu dari teman yang lain kalau ingin menanggapi, ya tentu sekalian kalau emang dia adalah sudah terduga kemudian memang terbukti sekalian, ya dia adalah memiliki paham yang ideologis yang lain sekalian, dan juga ia adalah sudah dinyatakan terorisme, tentu
harus berhadapan dengan hukum, aturan, ya, harus tegakkan hukumnya dan kemudian ya harus ya sanksi tadi, ya. Itu ya adalah memang pelanggaran peraturan undangan sekalian. Maka dalam beberapa hal yang berkaitan dengan kasus seperti ini sekalian, kalau hanya dideportasi saja kepada negara, kan dia warga negara kita, ya tentu harus proses dengan aturan perundangan yang ada, ya. Penanganan dengan peraturan perundangan yang ada dan kemudian dia ya secara manusia mungkin diberikan untuk apa namanya kesadaran ya mungkin dalam pemahaman tadi itu yang menyimpang tadi itu memang harus kalau ia disosialisasikan setelah di tersangka atau diberikan di pengadilan ya seperti itu, maka tentu harus diberikan pembinaan dikembalikan kepada apa yang mereka ada pada umumnya peraturan perundang yang kita ada di kita. Tentu selain cinta di hukum sekalian ya berdasarkan pengadilan, maka ya sebagai negara tentu harus ada pembinaan gitu ya, pembinaan, dan kalau ia adalah masih balelo juga ya hukum harus tegakkan. Ya kalau deportasi kan ke negara mana ya deportasi, kan negara juga mungkin nggak terima kalau ya statusnya terorisme karena bukan negaranya ya. Saya kira demikian saudara. Kita jadi harus ya apa namanya aturan tegakkan undang-undang peraturan. Kalau ya sanksi salah ya adalah harus ditindak tegas ya, dan kemudian ya adalah apa namanya perlu diberikan pembinaan, kembalikan lagi dengan mungkin apa namanya tentang pemahaman tentang ideologisnya yang memang kita miliki sekalian dengan baik, dengan menunjukkan kesadarannya ya, bahwa perbuatan menyimpang itu adalah sangat merugikan dirinya dan juga keluarga juga bangsa sekalian. Apalagi tindakan-tindakannya adalah sangat membahayakan, sangat merugikan sekalian, maka itu adalah harus diselesaikan, harus juga ditegaskan atau juga peraturan undangan yang ditegakkan. Ya, demikian Pebita. Baik, terima kasih Pak. Ya, lanjut yang lain. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Oke, saya ingin bertanya balik lagi ke pengertian awal suatu negara ya, Pak. Ya. Bahwa suatu negara itu kelompok manusia yang mengklaim suatu tempat tinggal untuk membentuk suatu negara berdasarkan perjanjian masyarakat sendiri. Tapi ironinya, Pak, banyak gerakan separatis ya di Indonesia, terutama negara-negara yang sudah memisahkan diri dari Indonesia, Timur Leste ya. Yang saya ingin tanyakan, apakah benar dulu ketika pembentukan suatu negara Indonesia itu berdasarkan dari perjanjian seluruh wilayah negara, atau hanya orang-orang tertentu saja yang melaksanakan perjanjian itu? Dan mengapa gerakan separatis itu bisa ada? Itu aja sih, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan dari Muhammad Reza. Gerakan separatis ya, separatisme ini ya. Silakan teman yang lain yang ingin menanggapinya.